Mari saudaraku, saat ini kita akan mengawali kebaktian kita pada saat ini dengan kita memuji nama Tuhan. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Bila rasa jati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kalau pada kesempatan hari ini kami masih diberi waktu oleh Tuhan untuk kami boleh bersama-sama
mengadakan kebaktian walaupun secara online. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami untuk kami belajar dan terus belajar di tengah situasi dunia yang seperti ini, yang terkena wabah COVID-19. Tapi Tuhan terus memberikan cinta kasih-Mu kepada kami. Tuhan masih menolong kami, memberikan waktu bagi kami untuk kami terkhusus mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau buka hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan pada saat ini, supaya melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami dengar, kami semakin dikuatkan dari hari ke hari. Kami semakin kuat di dalam menghadapi setiap persoalan yang Tuhan izinkan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di sepanjang kehidupan kami terus memuliakan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini Engkau urapi secara khusus, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Yohanes 20 ayat 19 yang demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu saya akan melanjutkan pembacaannya. Saya sambung di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang demikian firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, tema kita pada hari ini adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera. Kita sering mendengar atau kita bahkan sering juga mengucapkan kata shalom atau shalom, yang di dalam bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan kata damai, atau lengkapnya adalah damai sejahtera. Nah, kata shalom ini sendiri kalau di dalam kamus bahasa Indonesia belum ada. Yang ada adalah kata damai. Kata damai di dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu kondisi tidak ada perang, satu kondisi yang tanpa kerusuhan, satu kondisi yang aman, satu kondisi yang tentram, tenang, dan sebagainya. Ya, jadi kata shalom atau damai sejahtera ini adalah satu situasi yang tenang, aman, tanpa ancaman, tanpa situasi yang menakutkan, tanpa adanya kerusuhan. Lalu padanan kata yang dipakai di dalam perjanjian baru, khususnya dalam bahasa Yunani dan juga bahasa internasional pada waktu penulisan kitab perjanjian baru, kata shalom ini diartikan sebagai eirene. Eirene ini berarti adalah membuat lengkap atau membuat utuh. Kata shalom ini juga memiliki berarti jamak dan mengandung arti yang harmoni, keindahan, kesatuan, kebajikan, keamanan, dan ada begitu banyak arti yang lain lagi kata shalom ini. Lalu kalau diterjemahkan secara singkat, sebenarnya kata shalom ini menggambarkan keadaan hidup manusia, umat manusia secara positif, seperti yang Tuhan maksudkan, yaitu hidup bersama di dalam ciptaan, di bawah kuasa dan kendali Allah. Lalu di sana juga kata shalom ini juga bisa diartikan sebagai hubungan-hubungan yang diperdamaikan dengan Allah, hubungan antar orang dalam komunitas yang terus-menerus aktif. Ya, kalau kita belajar atau kalau kita mencermati firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 19 di sana, yaitu perikop tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, dan khususnya juga Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena serta Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Di sana kalau kita pelajari, kalau kita telaah lebih lanjut, di sana kondisinya adalah bahwa para murid pada saat itu setelah peristiwa kematian Yesus Kristus
Ada ketakutan tersendiri yang sulit untuk digambarkan. Jadi di sana yang dirasakan oleh para murid pada saat itu adalah antara percaya, antara ragu-ragu, dan juga dicampur dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa mereka percaya, antara percaya dan ragu-ragu? Yang pertama, mereka di antara percaya dan ragu-ragu karena memang apa yang terjadi saat ini pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus, disabdakan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka, bahwa Yesus akan mati dan kemudian dibangkitkan. Tetapi ketika peristiwa ini benar-benar terjadi, mereka seolah-olah menjadi ragu-ragu, ditambah lagi kemudian mereka menjadi kecewa, mereka menjadi takut dan sebagainya. Kenapa mereka kecewa? Kita bisa bayangkan bahwa ketika para murid ini kehilangan sosok seorang guru, ketika guru agung mereka, Tuhan mereka, kemudian mati. Saya bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka, bagaimana kesedihan mereka, bagaimana kekecewaan mereka. Orang yang selama ini diharapkan, orang yang selama ini diandalkan oleh mereka di dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan hidup mereka, tiba-tiba mati dengan cara yang sangat tragis. Dan itu tidak mudah bagi para murid untuk menghadapi dan keluar dari persoalan ini. Lalu berikutnya adalah bahwa ketika peristiwa ini terjadi di kalangan Yahudi pada saat itu dan masyarakat pada umumnya pada saat itu begitu hebohnya. Sehingga di dalam kehebohan ini para murid kemudian merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Jangan-jangan ya, sebagai pengikut Kristus mereka juga turut serta menjadi para tersangka. Atau jangan-jangan karena mereka menjadi pengikut Kristus, mereka juga terancam untuk dibunuh bersama-sama dengan Kristus. Ini yang mereka rasakan, ini yang mereka hadapi pada saat itu. Jadi pada saat itu, karena ketakutan ini, ketakutan, kekecewaan, keraguan, ketidakpercayaan, dan campur aduk menjadi satu ini, yang mewarnai mereka, yang mendorong mereka kemudian masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu yang ada. Semua pintu yang ada dikunci. Dan mungkin kalau saya bayangkan pada saat itu ketika mereka mengunci semua pintu yang ada, mereka berunding satu dengan yang lain, kita mau ngapain? Kita nggak tahu di luar ada apa. Mungkin jadi, bisa jadi bahwa ketika kita mengunci pintu-pintu rumah kita, bisa jadi di luar sudah terkepung oleh orang-orang atau masyarakat Yahudi yang marah kepada para murid. Bisa jadi ketika mereka berkumpul di dalam rumah itu setelah peristiwa Yesus mati, orang-orang masyarakat itu juga menjadi marah dan kemudian mengelilingi rumah itu dan siap untuk menghancurkan mereka. Bisa jadi. Betapa perasaan mereka itu pada saat itu hancur, kehilangan sosok yang mereka harapkan, kehilangan guru yang sangat mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Tetapi di sisi lain, mereka juga merasa takut, jangan-jangan di luar sana ada kengerian yang lebih lagi bahwa hidup mereka terancam, nyawa mereka terancam, harapan mereka pupus karena ditinggalkan oleh sang guru, harapan mereka pupus karena mereka ditentang oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Nah, inilah keadaan-keadaan yang mereka hadapi pada saat itu. Dan mungkin hari ini apa yang mereka hadapi pun sama seperti yang kita hadapi saat ini. Corona semakin merajalela, semakin hari pertambahannya semakin banyak dan semakin banyak. Dan sampai hari ini sepertinya vaksin belum diedarkan atau bahkan mungkin masih dalam proses penemuan. Belum lagi saat ini obat, apalagi krisis ekonomi yang kemudian menerpa bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Lalu dalam minggu-minggu ini Indonesia juga masuk ke dalam resesi karena pertumbuhannya minus. Inilah kondisi-kondisi yang membuat kita berat,
Kondisi yang membuat bangsa dan negara kita merasa berat, masyarakat begitu berat. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Apakah kita besok masih bisa sekolah? Apakah kita besok masih bisa untuk melakukan PJJ? Atau jangan-jangan karena satu kondisi kita tidak bisa lagi ikut PJJ karena mungkin diblokir karena keuangan dan sebagainya. Atau mungkin apakah kita besok masih bisa untuk makan? Kita tidak tahu, saudaraku. Kondisi saat ini, kondisi yang terjadi saat ini juga dialami oleh para murid pada saat itu yang dikisahkan di dalam Yohanes 20. Bahwa kehidupan kita seakan-akan gelap ke depan. Kita nggak tahu ada apa. Pandemi ini semakin merajalela. Belum lagi dengan adanya PSBB, resesi, krisis, dan itu juga di belahan atau di sisi yang lain muncul atau meningkatnya kejahatan karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Semua itu campur baur menjadi satu dan luar biasa. Itu membuat kita terkadang merasa frustasi, membuat kita terkadang merasa kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Nah, di tengah keresahan ini, di tengah keresahan para murid pada saat itu, antara dia menghadapi masa depan, antara dia menghadapi masyarakat yang marah pada saat itu, ancaman demi ancaman yang membuat mereka takut, yang membuat mereka kemudian mengunci pintu. Pada saat itu, tiba-tiba ada satu sosok yang selama ini mereka kenal. Sosok itu tiba-tiba hadir di depan mereka. Dan kemudian sosok itu mengatakan bahwa damai sejahtera ada padamu. Damai sejahtera untuk kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid itu mengalami tekanan yang tinggi di tengah-tengah orang Yahudi, berita kebangkitan Yesus tersebar. Tetapi di sisi lain mereka menjadi bimbang, penuh ketidakpastian. Lalu tiba-tiba muncul satu pribadi yang menyampaikan damai sejahtera bagi kami. Kehadiran Yesus pada saat itu memang tidak mengubah kondisi di luar. Kehadiran Yesus pada saat itu yang mengatakan damai sejahtera bagi kamu tidak serta-merta kemudian mengusir orang-orang Yahudi itu ataupun menghilangkan kemarahan orang-orang Yahudi itu, tidak. Kondisi di luar masih tetap sama. Kondisi di luar di mana di sana terjadi keributan masih sama. Tetapi yang paling penting adalah bahwa ketika Yesus berseru damai sejahtera bagi kamu, maka sesungguhnya pada saat itu ada perubahan di dalam diri para murid. Persoalan di luar tidak berubah. Ancaman di luar tidak berubah. Tetapi yang diubahkan oleh Yesus adalah pada saat itu adalah cara pandang para murid. Yang diubahkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adalah hati para murid. Sehingga para murid itu pada saat itu punya pandangan yang baru, cara pandang yang baru di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Peristiwa kehadiran Yesus ini tidak atau berbeda dengan peristiwa ketika Yesus menenangkan ombak. Pada saat Yesus menenangkan ombak, Yesus berkata, Yesus berseru, tenang, maka ombak segera tenang. Tapi yang saat ini para murid hadapi berbeda. Ketika Yesus berseru, damai sejahtera bagi kamu, kengerian ataupun ancaman di luar masih tetap sama ada. Tetapi yang paling penting adalah bahwa pada saat itu Tuhan mengubah cara pandang para murid itu. Tuhan mengubah hati mereka yang gundah itu menjadi damai sejahtera. Sehingga ketika mereka diberikan kemampuan untuk merasakan damai sejahtera, maka mereka siap untuk menghadapi apapun yang terjadi di luar sana. Di tengah rasa was-was yang kita alami saat ini pun kita sama menghadapinya. Tentu
kita juga memiliki perasaan yang beragam. Ada ketakutan untuk mungkin keluar rumah, atau bahkan mungkin ada yang merasa tidak takut, terpaksa untuk tidak takut. Ada juga yang berada di tengah-tengahnya. Namun yang paling penting adalah bahwa perenungan firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat ulang bahwa damai sejahtera yang telah ada di dalam diri kita masing-masing, yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu akan memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan untuk tetap merasakan ketenangan, untuk tetap merasakan kedamaian. Di tengah situasi yang tidak menentu itu, Tuhan sudah memberikan damai kepada kita masing-masing saat ini, supaya kita dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Masalah masih tetap ada, corona masih tetap ada, pandemi masih tetap ada sampai saat ini. Bahkan sampai saat ini kita memasuki resesi, krisis ekonomi, semuanya itu masih terjadi. Tetapi kiranya seruan Tuhan Yesus bahwa damai sejahtera ada pada kamu saat ini, mari kita imani. Kita buka hati kita dan mengimani bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan saat ini bukan sesuatu omong kosong, bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi itu akan menghidupi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melangkah lebih pasti di dalam menjalani dan menghadapi setiap persoalan yang ada. Takut, mungkin kita masih merasa takut, itu hal yang wajar. Tetapi ingat bahwa damai sejahtera Tuhan telah Tuhan hadirkan kepada kita saat ini. Dan pandemi yang kita hadapi hari ini dapat kita kendalikan, dapat kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan itu turun atas kita di dalam kita menghadapi setiap persoalan hidup, baik itu pandemi, baik itu ekonomi, baik itu keluarga, baik itu pergaulan, baik itu di dalam pendidikan ataupun proses pembelajaran yang kita jalani setiap hari. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di dalam kita menemukan sudut pandang yang baru, bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini ya Tuhan, bahwasanya Tuhan memiliki setiap rencana, bahwasanya Tuhan ketika mengizinkan satu peristiwa atau banyak peristiwa terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana atas hidup kami, atas bangsa ini dan bahkan atas umat manusia. Secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona, di tengah-tengah resesi ekonomi, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah ketidakpastian ini ya Tuhan, kami sujud di hadapan Tuhan, kami memohon kekuatan Tuhan, kami memohon damai sejahtera Tuhan. Karena hanya dengan damai sejahtera Tuhan itu kami dimampukan untuk menghadapi setiap problema yang ada. Karena dengan damai sejahtera itu kami menjadi tenang, kami pun akan dapat berpikir dengan baik, dan kami dimampukan untuk menemukan kemenangan di dalam Kristus Tuhan. Sertai setiap kami ya Tuhan di dalam setiap proses pembelajaran yang harus kami hadapi, di dalam PJJ kami, di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami. Tuhan memberkati. Demikian juga orang tua kami di dalam seluruh pekerjaan mereka. Terima kasih untuk firman-Mu. Bila firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami bahwa damai sejahtera yang dari Tuhan telah diberikan kepada kami, sehingga kami mengimani bahwa dengan damai sejahtera itu kami dapat menghadapi apapun yang ada di depan kami. Inilah seru dan doa kami. Ampuni setiap dosa yang terselip di dalam kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.